Hari ini saya mau ke Pendopo Banyuwangi. Katanya di sana ada legenda sumurnya yang dari sana dapat namanya Banyuwangi. Ini kita berada di Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Luas pendopo ini kurang lebih 2 hektar. Dan sebelah sini apa rumah teletabisnya ya? Saya bisa lihat ada perumahan di dalam tanah. Ini adalah ruang teras belakang. Oh wow, di sini sumurnya ya Pak? Ya betul Mbak Tina. Wow. Sumur yang saya tadi cerita. Betul. Sumur ini terkait dengan sejarah asal mula nama Kota Banyuwangi. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya lagi ada di Banyuwangi dan sudah dapat kaosnya juga, Banyuwangi Sunrise of Java. Kalau pengen lihat kegiatan hari ini saya apa, harus nonton videonya ya. Yuk! Nah, jadi hari ini saya mau ke Pendopo Banyuwangi. Katanya di sana ada legenda sumurnya yang dari sana dapat namanya Banyuwangi. Jadi saya pengen banget tahu historinya apa. Tentu dulu saya mau eksplor tamannya karena bagus sekali. Di sini ada airnya juga yang bikin udaranya lebih fresh karena pagi ini lumayan panas. Nah, itu pendoponya. Kita langsung ke sana yuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Mohon izin untuk mengecekkan sesuatu. Oke. Mohon. Terima kasih. Mohon untuk Oke. Nah, jadi Pendopo Banyuwangi sudah mengikuti protokol kesehatannya normal juga. Saya sudah cek suhunya dan juga saya sekarang lagi cuci tangan and of course pakai masker. Tanam. Yuk. Nah, pas masuk tempatnya masih hijau banget ya, jadi masih sangat alami dan udaranya sangat bersih. Wow, di sini ada pendoponya, kelihatan wow bagus sekali ya. Dan di sini ada juga Bapak, saya mau tanya-tanya dulu. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan saya apa? Saya Mbak Tina boleh? Ya. Bapak kalau boleh namanya siapa? Saya Pak Rafiq dari Dinas Pariwisata. Salam Kabupaten kenal Pak Banyuwangi. Rafiq. Salam kenal, selamat datang. Terima kasih Mbak banyak Tina Pak. di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih banyak Pak. Bapak, ini tempatnya kelihatan luas sekali dan bagus ya. sekali. Ya, Dan ya, saya ya, dengar ya. kalau di sini ada historinya yang sangat banyak juga. Ya, ya. Kalau ya. boleh mungkin Bapak boleh cerita sedikit tentang tempat ini. Ya. Terima kasih Mbak Tina. Ya, saat ini kita berada di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Ya, Pak. Ya, luas pendopo ini kurang lebih 2 hektar. Wah, Ya, luas jadi juga kelihatan ya. luas di depan dan belakang itu ada space untuk hijau. iya. Nah, pendopo ini merupakan kediaman resmi atau rumah jabatan dari Bapak Bupati Banyuwangi. Oh gitu. Ya, Oke. jadi pendopo ini sudah dibangun sejak tahun 1771. Oh, oke. Ya, Wah, area sangat. pendopo ini di bangunan utamanya adalah pendopo. Ya, Di Pak. sini adalah tempat pertemuan Pak Bupati menggelar acara yang biasanya di dalam gedung. Kemudian di sebelah kiri depan, Ya. kanan depan dari pendopo ini juga ada musola Musola, yang cukup oke. unik. Oke, Ya. iya kelihatan unik Ya, ya. cukup unik musola ini dan Ya. ini merupakan tatanan dari pohon-pohon kayu-kayu ulin. Oke. Ya, ini di arsitektur didesain oleh Bapak Andra Matin, salah satu arsitek terkemuka di Indonesia. Iya, Ya, kemudian luar di biasa. bagian belakang kita ada yang namanya greenhouse. Greenhouse, oke. Ya, itu semacam ruang teletabis. Oke. Jadi itu kelihatan taman, tetapi di bawahnya adalah kamar-kamar. Oh Ya, gitu? iya, di kanan Wah, kiri sangat dari menarik belakang ya. pendopo, ya. Sementara untuk kediaman resmi Pak Bupati itu berada Ya. di belakang tempat pendopo ini yang namanya adalah Peringgitan. Peringgitan. Iya, nah di belakang kita juga punya ada yang namanya
rumah adat Osing di bagian pojok belakang yang menyatu dengan sumur yang sangat legendaris. Itu yang saya pernah dengar. Wah, luar Gitu. biasa. Ya. Mungkin kita boleh ngomong sambil Boleh, lihat, silakan. Pak. Oh, terima Silakan. kasih Yuk, banyak. yuk. Ayo, kita Yuk, kita kesana. langsung. Yuk. Ya, Mbak Tina, ini kita lihat masjid yang cukup unik Ya. di kompleks pendopo kabupaten ini. Ini adalah masjid yang diarsitekturi oleh Bapak Andra Matin, Ya, salah Pak. satu arsitektur terkemuka di Indonesia. Ini bahannya terbuat dari kayu ulin. Oke. Ya, konstruksinya ini bentuknya seperti orang yang lagi sujud, seperti ini, gitu ya. Oh, gitu. Oh, Iya kan? Iya, Nah, betul. Ini tidak ada mihrab, semua di kanan kiri masjid itu ada kolam, sehingga membuat suasana yang lagi beribadah di sini lagi sejuk, gitu ya. Merasa Oke, sejuk. wah, luar biasa. Ya, nanti masih banyak lagi tempat-tempat unik di komplek pendopo ini. Ayo kita lihat yang lain dulu yuk. Ayo, Pak. Yuk, Terima yuk. kasih. Nah, ini Mbak Tina. Ya, Pak. Ini adalah pendopo bangunan utama di komplek pendopo ini. Oke. Ini biasanya Pak Bupati menggelar acara-acara resmi, semacam misalnya resepsi hari ulang tahun kemerdekaan RI. Kemudian acara diaspora Banyuwangi, Oke. mengundang para warga Banyuwangi dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia untuk datang pada saat Lebaran. Wah, luar Kemudian biasa. ya ada acara open house, ya biasanya Pak Bupati menggelar di acara misalnya bedah buku. Ini public area. public area. Wah, luar Orang bisa biasa. masuk di sini. Dan ini adalah destinasi wisata sebetulnya, Mbak Tina. Dan orang Bukannya Mbak Tina boleh bisa ke sini. iya, silakan Mbak Tina datang ke sini. Terima kasih banyak, Orang Pak. bisa boleh datang ke sini ya. Pak, tadi saya mau tanya tentang bentuk atau model buildingnya masih asli ya, Pak? Masih original, Benar. Ini masih asli. tradisional. Termasuk 4 tiang yang ada kayu yang di dalam itu. Iya. Itu adalah tiang yang sama ketika awal pendopo ini dibangun pada tahun 1771. Wow, jadi Ya. kayunya masih asli. Masih asli. Dan itu Wow. berarti kan sudah 300-an tahun. Betul usia kayu sekali. itu. Wow, Iya. sangat kuat ya. Kayu apa itu ya, Pak? Itu biasanya kalau orang dulu menggunakan kayu jati. Oke, wow, luar biasa, Ya. sangat kuat ya. Ya. Dan ini mengalami renovasi beberapa kali pada tahun 90-an zaman Pak Bupati Harwin Wasisto. Ya. Kemudian terakhir ini direnovasi zaman Pak Bupati Abdul Azwar Anas. Ketika zaman Pak Bupati Abdul Azwar Anas itu, Iya, Pak. beliau merenovasi ini tetapi mengembalikan kepada bentuk asli, Wow, Ya. luar biasa. termasuk lantai. Lantai ini sekarang dari tegel yang zaman dulu itu. Oh, jadi bentuknya seperti kayak asli gitu ya? Betul. Wow. Nah, ini adalah Luar biasa. bangunan utama dari komplek pendopo ini. Bagus sekali. Di belakang masih ada bangunan-bangunan unik yang nanti akan kita lihat Oke. sama-sama ya. Kalau boleh Kita lihat langsung yuk. aja. Ya. Wow, dan di sini pohonnya, Pak, sangat besar ya. Pohon apa ini? Ya, ini pohon beringin Mbak Dina. Ya. Dan ini lampu-lampu untuk menambah kecantikan ketika malam hari. Wah, luar biasa, bagus sekali. Something from you. You been giving nothing. Oh, wow, dan sebelah sini apa rumah Teletubbiesnya ya? Betul, ini yang Luar kita biasa. sebut ya, orang sering nyebut rumah Teletubbies atau greenhouse. Greenhouse. Ya, karena ini semacam taman, tetapi Ya. di bawah taman ini Ya. merupakan ruangan-ruangan, ada 7 kamar di dalam kamar ini. Oh. Dan ada juga 6 kamar yang lebih kecil. Wow, Ya. luar biasa. Jadi di Betul. dalam, tapi gimana ya Pak dapat cahayanya di dalam ini karena Ya, kelihatan lumayan kelihatan kayak gelap ya, Iya, iya, di betul. dalamnya. Tapi sebetulnya Iya. di dalam ini adalah kamar yang Iya. pencahayaannya itu didapat dari cerobong-cerobong itu. oh gitu. Itu ada cerobong-cerobong Iya, itu, iya, iya. dan itu baik cahaya maupun ventilasi udaranya itu masuk lewat itu. Wow, luar Nah. biasa ya, sangat inovatif ya Betul. dan original. Iya. Pertama kali saya bisa lihat ada perumahan di dalam tanah. Betul, ini kayak bunker. Ini didesain oleh arsitektur Adi Purnomo namanya. Salah Oke. satu arsitektur terkemuka juga di Indonesia. Luar biasa. I've been wanting something. Ini adalah ruang teras belakang Ya. pendopo.
Dan ini biasanya Pak Bupati menggelar acara menemui tamu untuk acara yang di outdoor. Wow, bagus sekali. Oh. Ini Mbak Tina, Ya. itu adalah rumah Using, Oke. ya, rumah dari suku asli Banyuwangi. Ini arsitekturnya. Sekarang masih ada sedang direnovasi, Oke. ya. Jadi ini salah satu peninggalan budaya masyarakat Using. Oh wow, di sini sumurnya ya Pak? Ya betul Mbak Tina, ini Wow. adalah sumur yang saya tadi cerita. Betul. Sumur ini terkait dengan sejarah asal mula nama Kota Banyuwangi. Wow, luar biasa. Boleh cerita sedikit-sedikit Pak tentang legendanya? Ya betul Mbak Tina. Ini legenda ya Mbak Tina ya, Ya. yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Dulu di sini itu ada nama sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Sindurjo. Oke. Ya, raja dari kerajaan ini bernama Sulahadikromo. Oke. Ya, si raja ini mempunyai seorang patih Ya. yang sangat dijaya dan sakti. Namanya adalah Patih Sidopokso. Si patih ini mempunyai istri yang konon sangat cantik sekali, yang namanya adalah Sri Tanjung. Oke. Ya, ternyata Raja Sulahadikromo ini menaruh hati Oke. kepada Sri Tanjung, mencintai Sri Tanjung. Kemudian Oh. dia mencari jalan bagaimana bisa menikah dengan Sri Tanjung. Oh Ya, gitu. dia berupaya untuk itu. Akhirnya si raja ini memerintahkan patih Ya. untuk mencari sebuah pusaka di hutan, ya. Dan pusaka itu, asumsinya si raja ketika Ya. si patih ini melaksanakan perintah tugas itu, Ya. dia tidak akan berhasil, dia akan gugur, dia akan mati gitu loh. Oke. Nah, kemudian dia diperintahkan untuk mendapatkan pusaka itu ke sebuah hutan. Nah, selama si patih ini melaksanakan tugas raja, Iya. kemudian si raja ini selalu menggoda si Sri Tanjung, Oke. istri dari si patih tadi itu, untuk agar dia mau diperistri sama si raja. Tetapi Sri Tanjung tetap bersikukuh bahwa dia adalah seorang istri yang setia. Nah, ternyata si patih ini tidak gugur, tidak mati. Oh Gitu gitu. loh. Dia sukses menjalankan perintah raja, Oke. mendapatkan pusaka itu. Wah, luar Gitu loh, biasa. ya. Oke. Jadi ketika dia sampai di kerajaan, dia lapor kepada Raja Sulahadikromo bahwa dia sudah berhasil melaksanakan tugas. Nah, sebelum ketemu istrinya Sri Tanjung, si patih ini si raja ini bercerita kepada si patih bahwa selama patih ini menjalankan tugas, Sri Tanjung ini menggoda raja. Gitu loh. Ya. Jadi diputar balik ya. Iya, iya, Jadi iya. seolah-olah si Sri Tanjung yang menggoda raja agar menikahi raja, bersedia menikahi Sri Tanjung. Jadi dibalik ini Dibalik, ceritanya. iya. Jadi ceritanya hoak lah gitu ya. Jadi Iya, hoak iya. itu udah ada dari dulu. Iya, ya sudah ada hoax ya. Iya. Oke. Iya. Jadi saat itulah kemudian si patih ini emosi, ya. Oke, iya. Emosi, kemudian dia berangkat ke Kaputren, ke tempat istrinya ini. Nah, ketika sampai di Kaputren ini, dia dengan marah-marah si patih ini menarik si Sri Tanjung ini Iya. untuk dibunuh, ya. Oh. Karena area ini dulu sebetulnya adalah telaga. Dia Oke. dibawa ke pinggir telaga, ya, si Sri Tanjung ini. Kemudian disampaikan bahwa dia sudah difitnah sama si raja tadi, tapi sebelum itu si Sri Tanjung dibunuh, Sri Iya. Tanjung menyampaikan kepada Patih Sidopokso, ya, saya bersedia untuk Iya. rela untuk dibunuh, tapi tolong nanti dihujamkan di jantung saya itu kerisnya. Oke. Ketika nanti darah ini muncrat, ya, Iya. mengalir, kalau itu darahnya itu anyir, bau, itu berarti saya bersalah. Oke. Tetapi sebaliknya, ketika darah itu berbau harum, wangi, maka berarti saya tidak bersalah. Oh, Gitu, oke. itu cerita. Wah. Nah, setelah itu langsung si Sidopokso ini membunuh Sri Tanjung, kemudian muncratlah darah itu Iya. mengenai telaga itu. Dan ternyata telaga itu berbau harum, wangi, Oke. gitu loh. Nah, Oh, itu jadi
Banyu itu artinya air ya, Pak? Banyu itu air, wangi itu harum. Iya. Nah, saat itulah muncul kata-kata dari si Patih Sidopokso, Banyuwangi gitu ya. Nah, dengan dia berteriak gitu, Banyuwangi, Banyuwangi. Nah, saat itulah cerita asal mula nama kota Banyuwangi. Wah, oke, luar biasa. Dan saya mau tanya, Pak, saya lihat ada di sini ada kayak masih keluarin airnya dari sumur ini, masih dipakai Ini masih airnya, berfungsi. ya? Wow, luar Masih biasa. dipakai. Dan ini dipercaya air dari tempat ini membuat ada kekuatan. Kalau orang punya hajat misalnya, itu kemudian dia minum atau membasuh, pengen awet muda, pengen dapat jodoh misalnya, tergantung kepercayaan ya. Oke. Tergantung sugesti atau kepercayaan orang, biasanya datang ke sini. Termasuk orang sakit ya, datang ke sini. Nah, ini kita bisa lihat tuh Mbak Tina. Ini kita sekarang sudah didesain sedemikian rupa sehingga orang itu mudah untuk mendapatkan airnya. Oh, jadi airnya Ini air dari sini, ya betul. Ini air dari sini. Wow, luar Ya. biasa. Wah, jadi saya boleh juga Boleh, dipakai? silakan, dicoba. Mbak Ini Tina. buat Ya. hilangin jerawat ya. Ya. Luar biasa. Coba, ya. Wah, dan dingin sekali ya. Nah, Ya. jadi saya taruh di muka gini, di tangan juga. Betul. Luar biasa. Banyak tamu-tamu yang percaya bahwa air ini bisa menyembuhkan penyakit, hajatnya terkabul kalau dia punya keinginan segala macam. Tergantung sekali lagi kepercayaan dari masyarakat, masing-masing orang gitu. Luar biasa. Pak, saya mau berterima kasih banyak untuk waktunya dan juga informasinya, penjelasannya. Sebelum saya jalan, mungkin Bapak boleh minta sedikit pesan-pesan untuk penonton dan subscriber saya, Pak? Oke, iya. Terima kasih Mbak Tina atas kehadirannya. Teman-teman penonton dari Tina Bule, silahkan datang ke Banyuwangi. Salah satunya adalah di tempat di pendopo ini, karena pendopo ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Ini terbuka untuk para wisatawan, ya. Tetapi syaratnya satu, di sini sudah mengikuti protokol kesehatan. Yang datang ke sini harus sehat, nanti harus ada cuci tangan, diukur dulu suhu badannya, dan satu hal, masuk ke sini harus sopan. Jadi berpakaian sopan, dan teman-teman yang ada di depan sudah siap untuk mengantarkan ke seluruh area di tempat pendopo ini. Dan satu lagi, ini free, tidak ada bayar masuk sini. Oh, free? Free. Wah, ya betul, tadi nggak ada loketnya pas saya masuk juga, nggak bayar apa-apa. Betul. Luar biasa. Ya, Jadi ya. mungkin untuk mengedukasi ya juga masyarakat tentang historinya Banyuwangi. Betul. Luar biasa. Bapak terima kasih banyak Ya, sekali terima lagi. kasih juga. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu. Nah, jadi pengalaman saya hari ini di Banyuwangi di Pendopo sangat-sangat bagus, dan informasinya saya dapat yang lengkap dan juga sangat menarik. Jadi semoga kalian yang nonton juga suka banget tentang konten ini. Saya udah dulu, yang nonton stay safe dan sampai ketemu di adventure selanjutnya. Bye bye.